Kejutan. Xiao Xiao. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi, silakan coba lagi nanti. Shen Hou sudah kembali. Dengar-dengar kamu tampil bagus, selamat ya. Paman Liu Yan Xiaochen mana? Kenapa dia pindah dari gudang perusahaan? Dia masuk kerja hari ini. Yan Xiaochen. Dia sudah mengundurkan diri minggu lalu, kamu tidak tahu. Kenapa? Gadis ini tidak bilang. Saya juga tidak enak tanya. Oke, saya tahu, terima kasih Paman Liu. Monyet. Halo Shen Hou, kamu tahu Yan Xiaochen di mana? Xiaen, saya lihat dia bersama Wei Tong tadi. Di mana? Di sekolah, di mana lagi, kenapa? Xiaen hilang. Barang-barangnya juga sudah dipindahkan dari rumah, sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Kalau gitu telepon Wei Tong dong. Nomornya mati. Kalau gitu coba pikir lagi. Dia mungkin masih kontak dengan siapa, jangan panik. Paling-paling cuma hilang 6-7 jam, ngapain panik? Sudah dulu ya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi, silakan coba lagi nanti. Halo. Halo Cheng Ziwan. Halo. Siapa ini? Saya Shen Hou. Ada apa? Kamu tahu Yan Xiaochen di mana? Bukannya dia bersamamu? Saya baru pulang dari dinas hari ini. Dia hilang. Barang-barangnya juga sudah dipindahkan dari rumah. Bagaimana dengan perusahaan? Saya juga sudah telepon. Perusahaan bilang dia sudah mengundurkan diri minggu lalu. Tidak tahu juga dia di mana. Kapan terakhir kali kamu kontak dengannya? Siang ini setelah saya turun dari pesawat. Saya tidak bilang saya sudah kembali ke Shanghai, saya tadinya mau. Kamu baru-baru ini kontak dengannya, kamu tahu dia akan. Dia di kamu tahu. Dia mungkin pergi kemana ya? Terakhir kali dia menghubungi saya itu untuk menjamu klien perusahaanmu dan menanyakan pendapat saya. Sudah hampir setengah bulan ini, saya tidak tahu. Juga tidak ingat dia pergi kemana. Oke, terima kasih, saya mengerti. Maaf, pengguna yang Anda tuju. Silakan coba lagi nanti.
Lauli, saya harus pergi sekarang. Jemput saya dengan mobil. Kamu duduk di sini ngapain cari Wei Tong ya? Saya takut sama tante itu, kamu tanya sendiri aja. Kamu memang. Tante. Tante buka pintunya. Siapa ini? Ketok ketok ketok, apa sih? Tante, saya cari Wei Tong. Kenapa cari Wei Tong lagi? Kamu siapa? Tante, tolong, saya ada urusan penting dengan Wei Tong. Sangat mendesak. Saya juga sangat mendesak. Tolong tante, saya harus bertemu Wei Tong hari ini. Tunggu saja. Terima kasih tante. Shen Hou, kamu ngapain malam-malam? Wei Tong, Kamu minggir dulu. Wei Tong Yan Xiao Chen di mana? Kamu pacarnya Yan Xiao Chen, kamu tidak tahu, saya bagaimana tahu? Wei Tong, kamu pasti tahu Yan Xiao Chen di mana. Dan kenapa dia pindah? Tolong kasih tahu saya Wei Tong. lihat saya monyet kasihan kasih tahu ayah paling saya traktor makan 20 kali. Wei Tong saya. Sebenarnya kamu juga tidak, kalau tidak kamu tidak akan. Tidak merasakan. Jika kamu tidak bisa menyeimbangkan perbedaan di antara kalian. Kepergiannya hari ini. Dia tinggal di New City Garden, baru pindah hari ini. Kamu cepat pergi sana. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Cheng Ziwan pernah datang ya? Siapa itu, tidak kenal. Soal makan sudah janji. Tangan. 10 porsi itu ya pedas gila-gilaan. Maaf ya, aku lagi nggak makan pedas. Bukan kok bisa nggak makan pedas. Wei Tong, jangan pergi Wei. Sudah selesai. Kamu juga jangan makan, ayo pergi bye. Monyet gimana nggak ada muka aku? Wei Tong bisa kasih tahu Yan Xiao Chen tinggal di mana, tunggu bentar aku. Dia kok tinggal di tempat kayak gini? Cari siapa? Yan Xiao Chen. Lagi cari dia. Apa maksudnya? Kamu ngapain dia lagi keluar? Barusan ada cowok ganteng pakai jas. Sekarang datang lagi 2 orang. Hari ini baru pindah. Nggak tahu kerjaan apa. Kamu bilang apa? Kenapa nggak boleh ngomong ya? Bukan Shen Hou. Kamu mau ngapain, mau mukul aku ya? Nggak bercanda. Pukul aja biar aku lapor ke pemilik kos. Suruh dia cepat-cepat pindah. Nggak, Anda istirahat, salah paham. Banyak banget yang nyari dia, iya ya? Nggak kelihatan, ternyata hebat juga. Nggak kelihatan, iya ya? Gimana? Perusahaan kalian sekelas gini kok janjian di tempat kayak gini. Interview ya? Jangan mikir kita ngecoh kamu, ide kita ini. Paling nggak 5 miliar.
Itu pun dolar kita sekarang. Proyeknya baru mulai. Jadi belum sempet sewa tempat, pasti bakal sewa. Silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih, hari ini harus banyak minum ya. Permisi, silakan lihat menu minuman kami. Tapi minimal 1.000 dulu. Kalau kamu gabung sekarang nanti kamu bakal jadi pendiri perusahaan. Ayo Sinhui, lihat, aku lihat cemilan pesan 4 aja. Kian. Oh, Lalu tisu 1. oke. Ini. Tambah 2 lagi ini. Oke. Kamu lihat apa? Tunggu sampai perusahaan kita go public nanti. Siapa itu kamu kenal? Iya kan, iya. Teman sekelas kita. Teman sekelas apa? Dia itu teman Mr. Liu, presiden Meki Capital. Dialah yang bikin kamu keluar dari Meki Capital. Kirain siapa anak pintar. Naik jabatan cuma modal temenan minum. Tapi itu nggak pengaruh. Kita tetap butuh orang-orang berbakat di tim kita. Nanti rumah mobil apa aja ada. Lagian kita sering ada acara team building, mau liburan kemana? Inggris, Prancis, atau mana? Asal kamu sebutin tempatnya, kita bisa pergi kemana aja. Dana kita juga cukup kan? Iya. Kalau bosan Eropa kita bisa ke Antartika atau Arktik. Bener, dengerin aku. Maaf. Aku ada urusan bentar lagi. Aku juga udah ngerti kondisi perusahaan kalian, mau gabung ke tim nggak? Aku pulang dulu, nanti aku pikir-pikir lagi. Kamu ini nggak perlu marah sama orang kayak gitu. Karena kita ketemu hari ini. Kita harus jaga dia baik-baik. Maaf, aku duluan ya. Jangan pergi dulu, kita udah pesan minumannya, iya. Temenin kita minum dulu. Maaf, aku nggak bisa minum, maaf. Bukan. Mau kemana, tunggu aja, nanti ada yang seru. Aku duluan ya, maaf. Pecah-pecah minuman ini mahal loh. Aku. Mahal banget kan? Maaf ya. Kamu minta maaf apa kita semua lihat? Kamu kan nggak yang ngepecahin, suruh dia aja yang bayar. Iya, dia yang ngepecahin, suruh dia bayar. Bukannya kita yang pesan. Gimana nih? Minuman ini berapa aku yang bayar? Minuman ini 3.600. Mahal amat. Kamu nggak punya uang ya gimana nih? Begini aja kita bukan orang yang nggak masuk akal. Ketemu hari ini itu udah nasib. Bagaimana kalau saya pesan 2 botol lagi? Kalau kamu bisa minum semuanya, kamu tidak perlu membayar. Jangan berhenti ya, benar. Hebat, minumnya bisa. Lanjutkan cepat-cepat. Masih setengah lagi, cepat-cepat, jangan diam saja. Ya, lanjutkan. Kasih tepuk tangan dong. Baik. Minumannya. Kian. Ayo kita bantu. Tutup mata, langsung habiskan. Habiskan. Sudah habis. Hebat, memang minumannya bagus, bisa. Hebat wanita pemberani. Minumannya lumayan. 1 botol lagi. Di sini, masih ada 1 botol, tidak terlihat. Di sini masih ada 1 botol. Ayo minum. Ayo. Jangan minum lagi. Siapa ini? Tidak kenal. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona ini tidak sengaja menabrak saya membuat minuman kedua tuan ini. Tumpah, mereka bilang asalkan Nona ini bisa menghabiskan 2 botol ini, dia tidak perlu membayar. Tunggu, ini urusan saya sendiri. Jangan minum lagi, dengar saya. Saya habiskan minuman ini, saya tidak perlu membayar. Berapa harga minuman ini? 3.600. Jangan pedulikan. Lebihnya tidak usah dikembalikan. Bukan. Letakkan. Saya. Jalan pelan-pelan, minggir.
Lau Li nyetir dengan stabil. Baik, Bos Chen. Halo. Kita pernah bertemu di bar. Maaf sudah larut mengganggu istirahatmu. Yan Xiaochen pernah mencarimu. Kamu tahu dia pergi kemana? Anda sangat khawatir. Saya terus meneleponnya. Kita baru berpisah siang tadi. Mungkin dia tidak mendengarnya. Kudengar dia sudah berhenti dari pekerjaannya di Shenxi. Apa dia memberitahumu kenapa sebenarnya, ada masalah apa? Bosnya berubah jadi mertua. Ya pasti ada masalah dong, tapi soal ini. Kayaknya aku tidak enak banyak bicara sama kamu. Kalau begitu kamu tahu nggak dia tinggal di mana? Xiao Xiao. Pelan-pelan. Bos Chen mobil di belakang kayaknya memanggil kita. Lau Li berhenti di pinggir. Buka pintu. Bos Chen gimana? Buka pintu. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu dia pacarnya, dengar nggak apa yang aku bilang sama kamu? Chang Ziwan. Kamu mau bawa dia kemana? Gak ada hubungannya sama kamu apa yang kamu lakukan sama dia. Dia sekarang nggak mau balik ke tempatmu, kamu mau bawa dia kemana nggak ada hubungannya sama kamu. Cheng Ziwan bilang sama kamu. Dia pacarku, aku mau bawa dia kemana ya kemana. Gak ada hubungannya sama kamu. Shen Hou jangan seperti. Barusan tadi terburu-buru meskipun kamu nggak peduli. Nyawamu sendiri, kamu juga harus peduli. Niwa yang si Aokingkon. Ada hubungannya sama kamu gak minggir. Ayo kita pergi. Kasih tasnya sini. Pelan-pelan. Duduk yang benar ya. Bos Chen. Aku baru aja melihat. Kamu si Shen Da Shaoye juga ada hari ini. Kamu jaga baik-baik dia, ya aku duluan pergi. Kamu lihat mobilmu kalau ada kerusakan. Aku yang ganti. Sudahlah, aku pasti mendukung. Persaudaraan kita dalam banget. Kamu hari ini bawa mobil keren banget. Aku juga pengen keren di depan si itu. Sayang sekali hari ini cewekmu. Kamu bilang. Wei Tong bilang apa maksudnya? Aku mana tahu maksudnya apa. Jangan-jangan ibumu sudah tahu. Ma, ini drama keluarga kayak gitu. Nggak membiarkan kalian berdua bersama. Anggap saja aku nggak bilang apa-apa, aku duluan pergi, kamu jaga baik-baik dia. Suruh kamu minum banyak alkohol.
Sebenarnya kamu juga tidak terlalu peduli padanya kan? Kalau tidak, kenapa kamu tidak bisa merasakan masalah antara kalian? Jika kamu tidak bisa menyeimbangkan, kepergiannya hari ini hanyalah awal. Kenapa baru pulang? Kian-Kian kembali bekerja di perusahaan keluarga. Sudah terbiasa. Tidak ada yang namanya terbiasa atau tidak. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Paling tidak membuat orang lain merasa saya adalah seorang yang rajin mengandalkan orang tua. Kian-Kian gosip-gosip itu akan segera berlalu. Ayah tahu sebelumnya. Kamu tidak mau kembali ke perusahaan keluarga karena takut orang bilang kamu mengandalkan keluarga. Ayah juga tahu. Impianmu adalah S1 MC High Pronunciation Capital. Saya tidak punya impian. Tidak punya impian juga harus hidupkan. Apakah karena saya tidak punya peralatan teh yang bagus? Lalu saya berhenti minum teh kan? Meskipun perusahaan keluarga kita tidak sebanding dengan S1 MC High Pronunciation Capital, tapi ayah merasa kamu di sini juga bisa sangat sukses. Mudah sekali hancur. Itu justru membuktikan bahwa S1 MC High Pronunciation Capital memecat kamu adalah keputusan yang benar. Kamu ingat, kamu tetap kebanggaan ayah. Ayah, kedepannya saya ingin minum teh bersama ayah. Baiklah. Jika kamu berhasil, ayah akan mengajakmu minum teh Longjing terbaik sebelum hujan. Terima kasih ayah. Bisakah jangan ikut campur urusan saya? Saya tahu kalian menentang, kalian tentu bisa menentang. Saya juga tentu bisa tidak mendengarkan. Ibu saya suka Yan Xiaochen. Saya memang suka dia. Apapun yang kalian katakan, saya pasti akan menikahinya. Kalian harus tahu hukum tidak mengatur. Menikahinya harus mendapat persetujuan kalian. Saya yang akan bicara dengannya, Shen Hou. Kamu pagi-pagi sudah menelepon ingin membuat kami marah ya? Ibumu tidak sehat, kamu tidak tahu. Cepat minta maaf pada ibumu. Kalau begitu kalian minta maaf dulu pada Xiao Xiao. Apa yang kamu lakukan? Sudah bangun. Apa kamu tidak enak badan? Mabuk pasti sangat tidak nyaman. Jangan minum seperti ini lagi. Kamu tahu aku sulit dihibur kalau marah. Sudah tahu. Aku tiba di Shanghai kemarin sore. Awalnya ingin memberi kejutan tapi kamu malah memberiku kejutan. Mengundurkan diri dan pindah itu hal besar. Aku tidak menentang kamu melakukan ini, tapi setidaknya beritahu aku. Aku hanya belum tahu bagaimana memberitahumu. Kita pacaran, apa ada hal yang tidak bisa dibicarakan? Xiao Xiao, kenapa kamu selalu tidak lebih bergantung padaku? Sudahlah. Jangan marah lagi ya. Jangan marah, jangan marah. Aku selalu berpikir hubungan kita sangat kuat. Tapi sekarang aku baru sadar hubungan kita hanya sebuah nomor telepon.
Aku tidak tahu di mana rumahmu, aku juga tidak punya kontak ibumu. Aku hanya bisa terus-menerus meneleponmu tapi di ujung telepon tidak ada yang menjawab. Kalau kamu tidak pernah menjawab, aku tidak akan pernah bisa menemukanmu. Xiao Xiao. Kamu membuatku khawatir. Aku juga tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Sebenarnya aku mengerti. Kamu tidak ingin membuatku terjepit antara kamu dan ibuku. Sulit memilih. Aku juga tahu ibuku pernah menemuimu. Aku juga tahu dia tidak setuju kita bersama. Tapi aku beritahu kamu, aku tidak peduli dia setuju atau tidak. Aku tidak akan putus denganmu bahkan jika kamu ingin putus. Aku tidak setuju, benar-benar tidak setuju. Siapa yang bilang mau putus? Tidak putus. Kenapa harus putus? Baik, aku janji padamu. Aku pasti akan bicara dengan ibuku, pasti akan memberikan jawaban. Kamu tahu tidak? Setiap anak di mata orang dewasa adalah unik. Jangan karena kamu tanya orang tuamu, kenapa mereka merasa aku tidak pantas untukmu. Jangan juga karena kamu bertengkar dengan mereka. Kalau begini terus, masalahnya akan semakin parah. Ini bukan cara menyelesaikan masalah. Xiao Xiao. Kamu begitu baik. Sampai sekarang kamu tidak bertengkar atau marah, masih tetap tenang dan rasional. Tenang dalam mengalah, rasional dalam menerima kesedihan. Aku tidak bisa memikirkan alasan apa yang membuat mereka menentangmu. Sudahlah. Coba tebak. Sejak kapan aku mulai memperhatikanmu? Dan sejak kapan aku mulai merasa sesuatu padamu? Kamu bilang. Saat itu baru masuk sekolah. Pertama kali aku melihatmu. Waktu itu keadaan keluargaku tidak baik. Aku semakin tidak bisa menghadapi kenyataan. Awalnya kupikir hidupku setelah ini hanya akan berwarna abu-abu. Tapi setelah aku melihat senyummu, semuanya jadi berbeda. Waktu itu aku pikir, kamu hanya orang asing yang muncul dalam hidupku dengan senyum terindah. Tapi kemudian, kamu malah membelaku. Kamu masih punya berapa air? Aku mau semuanya. Terima kasih Shenhou. Terima kasih. Xiao Xiao. Sebenarnya aku sudah berpikir berkali-kali. Kenapa kamu menyukaiku? Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Karena hal kecil ini kamu jadi menyukaiku. Jadi sejak itu kamu ingat aku. Aku sebenarnya sudah lama menyukaimu. Aku suka saat kamu tertawa tanpa beban. Tapi aku tidak suka saat kamu marah dan mengerutkan alis seperti sekarang ini. Kamu janji sesuatu padaku ya? Kamu bilang. Jangan pernah bertengkar dengan orang tuamu lagi, oke? Oke, aku janji. Ayahku gak perlu diurus ibu. Juga bukan orang yang tidak masuk akal asalkan aku jelaskan semuanya, pasti ada jalan keluarnya. Xiao Xiao. Maaf. Ada apa yang perlu dimaafkan? Tapi sekarang aku harus bisa hidup di kota ini dengan kemampuan sendiri. Baru bisa dapat pengakuan dari ibumu. Aku tidak bisa terus bergantung padamu.
Halo. Apakah Anda Ibu Yan Xiao Chen? Ya, saya. Halo, saya Zhang Jie, headhunter di industri keuangan. Sebelumnya melihat resume Anda di website ada beberapa posisi bagus. Apakah jam 1 siang ini Anda bisa datang untuk berbicara? Tidak masalah, kirimkan saja alamatnya. Oke, nanti saya kirimkan alamatnya, tolong datang tepat waktu. Oke, sampai jumpa siang nanti. Apakah itu panggilan untuk interview? Ya, aku harus bersiap-siap. Cepat mandi, aku akan beli makanan, habis itu kita berangkat bersama. Kamu tidak kerja hari ini? Aku sudah kerja 2 minggu berturut-turut, Jiang Ge bilang. Kasih aku cuti 2 hari. Kalau begitu terima kasih ya. Cepatlah. Kenapa belum masuk? Gak apa-apa, kamu mau kemana? Jangan urus aku cari kafe dulu. Oke, Terbalik. cepat masuk. Oke, Pergilah. pelan-pelan. Halo, apakah Anda Yan Xiao Chen? Ya, saya. Jadi Anda yang menghubungi saya? Ya, hari ini siang ada jadwal interview di perusahaan Duohe Capital. Duohe Capital. Apakah Chen Xiuan yang menyuruh Anda menghubungi saya? Ya, Pak Cheng merekomendasikan Anda berdasarkan kondisi Anda. Kami mengatur interview di 3 perusahaan, yang pertama Duohe Capital. 2 lainnya masih dipertimbangkan sesuai kondisi Anda. Jadi saya masih menunggu berita. Ikut denganku. Di sini silahkan. Halo. Ini adalah Miss Yan Xiao Chen yang datang untuk wawancara hari ini. Ikut aku. Desainer yang ditemukan langsung oleh atasan. Baiklah, aku tahu, terima kasih. Mari kita mulai. Lihat resume Anda lulus dari Departemen Keuangan Huada. Ya. Mengapa memilih industri keuangan? Semua orang dari semua lapisan masyarakat, semua industri, semua membutuhkan pembiayaan, baik itu jangka panjang, kebutuhan pendanaan domestik atau luar negeri. Industri keuangan dapat memenuhi kebutuhan ini. Ini menciptakan investasi dan pengembalian. Bisa melalui upaya pribadi. Setelah Anda lulus, itu berarti Anda tidak memiliki pengalaman di industri keuangan. Lalu bagaimana menurutmu kau bisa bekerja di perusahaan kami? Saya memang memiliki pengalaman kerja. Akan kurang. Tapi aku punya pengalaman magang kerja di S1 High Pronunciation K Capital. Aku tahu. Pekerjaan yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada pengetahuan buku. Menjadi lebih kompleks dan kaya. Tapi saya memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan belajar yang kuat. Dan kemampuan beradaptasi. Dan aku juga lebih rajin dalam pekerjaan magang sebelumnya. Dan berhasil menyelesaikan semua pengaturan kerja. Jadi dapatkan pengalaman kerja dari itu. Saya mendapat banyak manfaat. Apa yang saya pelajari di sekolah dan pengalaman kerja saya membuat saya percaya diri, kompeten untuk pekerjaan ini. Jika ada dana 100 juta, industri mana yang akan Anda investasikan? Jika sekarang aku punya dana 100 juta, aku akan memilih
investasi keuangan internet. Aku tidak punya pertanyaan. Xinli, bagaimana menurutmu? Saya melihat masalah. Semua nilai Anda adalah A+. Tapi mengapa tidak ada gelar sarjana? Saya masih di sekolah. Ada mata kuliah wajib. Membantu teman ujian. Oke, wawancara sampai di sini dulu, kamu tunggu di luar. Terima kasih. Sayang sekali, nilai kamu sangat bagus. Kenapa membantu orang lain ujian? Ini noda kualitas. Jadi, apakah semuanya ditolak? Bagaimana wawancaranya? Sudah selesai. Belum, aku menunggu hasil di luar. Halo, Bagaimana, lancar? lumayan. Apakah mereka tanya soal ijazah? Ditanya. Jujur saja, Kamu bilang jadi. Apakah itu tidak menguntungkan kamu? Seharusnya aku cari alasan yang lebih baik untuk mengelabui. kalau mereka mau tahu, mereka bisa cari tahu. Apapun keputusan mereka, setidaknya aku jujur. Tidak menyesal. Kamu benar juga. Kalau tidak diterima di sini, masih ada perusahaan lain. Aku di kafe depan, selesai langsung ke sini. Oke, bye. Selamat, kamu sudah masuk ke tahap akhir wawancara. Selanjutnya partner manajemen kami akan mewawancarai kamu secara langsung. Ikut aku. Terima kasih. Masuklah, semoga beruntung. Silakan duduk. Dari ekspresimu sepertinya kamu sudah menebak. Aku cuma menebak setengah. Aku kira kamu hanya eksekutif di perusahaan ini. Tapi aku tidak menyangka jadi. CV-ku kamu yang kirim. Ya, tapi aku tidak ikut campur dalam wawancara. 10 menit yang lalu, wakil direktur dan direktur utama perusahaan masih berdebat tentang kecurangan ujian. Apakah itu termasuk pelanggaran serius? Tapi sekarang kamu sudah duduk di sini. Selain kemampuanmu, ada satu hal lagi, yaitu kejujuranmu. Aku mengerti. Baiklah, sekarang bisakah kita mulai wawancara? Apakah kamu tahu seperti apa perusahaan Doho Capital itu? Itu adalah perusahaan dana swasta yang berinvestasi pada berbagai industri dan perusahaan, atau memecah dan merestrukturisasi sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Apakah kamu bersedia bekerja di dana swasta? Jangan terburu-buru, beri dirimu beberapa menit untuk memikirkannya. Lalu beritahu aku. Saya bersedia. Saya tertarik pada investasi keuangan. Sejujurnya, saat ini saya tidak memiliki pilihan yang lebih baik dari ini. Jadi saya pasti akan memberikan yang terbaik dengan kemampuan terbaik saya. Nona Yan, selamat, kamu diterima. Besok kamu bisa mulai bekerja. Ya, begitu saja. Memangnya harus bagaimana? Secara teknis sebelumnya, saya sudah mewawancarai kamu sekali dan saya yang mengajarmu. Bagaimana cara wawancara menurutmu? Masih ada apa lagi?
yang harus saya tanyakan. Sepertinya begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan lagi. Perusahaan memutuskan mempekerjakan kamu karena kamu cukup berbakat. Bukan karena kamu mengenal saya. Jika kamu tidak bekerja dengan baik, saya tetap akan memecat kamu. Barusan wawancara, kamu bilang setiap orang harus punya kesempatan kedua. Saya setuju dengan pendapatnya, jangan mengecewakan kami. Saya akan berusaha keras. Jangan lupa ke Departemen SDM untuk proses onboarding. Baik. Tentang pacarmu. Dia? Saya akan menjelaskan padanya. Saya akan menyelesaikannya.